Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Pelayanan dengan Urapan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 15. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen tentunya tidak lepas dari yang namanya pelayanan. Pelayanan tidak hanya terpaku dalam gereja, tetapi dimanapun kita berada, seharusnya disitulah kita melayani. Pelayanan yang dilakukan tidak selalu berjalan dengan baik, tetapi selalu ada tantangan yang dialami. Walaupun demikian, kita harus percaya bahwa setiap orang yang diutus oleh Tuhan pasti akan diperlengkapi Tuhan dengan urapannya. Yang pertama, dipenuhi oleh Roh. Barnabas dan Saulus oleh perkataan Roh Kudus melakukan pelayanan di Pulau Siprus. Di sana mereka mengelilingi pulau itu sampai ke Pafos untuk memberitakan firman Tuhan ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Perjuangan mereka untuk pergi ke tempat yang dituntun oleh Roh Kudus, ternyata ada seorang gubernur yang ingin mendengar firman Tuhan. Tetapi di sana juga ada seorang tukang sihir dan melakukan berbagai cara untuk menghalangi pelayanan mereka. Namun di balik semua itu, justru kuasa Tuhan menjadi nyata. Saulus dipenuhi oleh Roh Kudus dan berkata kepadanya bahwa tangan Tuhan datang menimpa tukang sihir tersebut sehingga butalah ia. Melihat kejadian tersebut, maka gubernur menjadi takjub akan ajaran firman Tuhan. Dalam hal ini mengajarkan kita bahwa ketika melakukan pelayanan dan diperhadapkan dengan kuasa kegelapan, kita tidak perlu takut. Namun bukan berarti kita jadinya bersikap ceroboh dengan sengaja menantang. Melainkan hendaknya kita hidup bergaul kepada Tuhan dengan cara disiplin rohani seperti berpuasa, berdoa, membaca firman, memuji Tuhan. Dengan demikian kuasa Tuhan akan memenuhi hidup kita. Dan yang kedua adalah diberikan keberanian. Saulus dengan tanpa ragu, melainkan penuh keberanian, memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Antiokhia di Pisidia. Dia berbicara mengenai bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Tuhan sampai pada terpilihnya Daud menjadi raja. Dari keturunan Daud inilah Allah membangkitkan juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus. Saat kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melayaninya, maka semua hal yang menurut kita merupakan hambatan seperti masa lalu kita, kelemahan kita, pandangan orang yang negatif tentang kita, semua hal itu seharusnya bukan suatu masalah lagi bagi kita, sebab hal itu sedikit pun tidak mempengaruhi Tuhan untuk memilih kita sebagai alatnya. Perlu kita sadari juga bahwa dalam pelayanan yang kita lakukan, jangan hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi dengan rendah hati kita mengandalkan keberanian dari Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.